Hai, selamat datang di modul Algorithm Data Structures and Programming (ADSP) di Tahu Data Indonesia. Modul ini adalah modul pengenalan tentang algoritma dan pemrograman di data science. Modul ini juga bagian dari beberapa customized modul lain seperti HPDS (High Performance Data Science), data mining, atau metode numerik. Bagian awal dari modul ini kita akan berkenalan dengan bahasa pemrograman yang paling populer di data science, yaitu Python. Jadi sangat cocok untuk mereka yang baru belajar bahasa pemrograman dari nol. Untuk mereka yang baru belajar tentang data science, silahkan terlebih dahulu untuk mengakses modul DSBD, yaitu pengenalan data science dan big data. Tanpa panjang kata, mari kita simak bersama diskusi dari modul ADSP ini. Oke, mari kita mulai pembahasan kita di pendahuluan Python untuk data science ini. Kita akan mulai dari nol, jadi cocok untuk mereka yang baru berkenalan dengan Python. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana menjalankan Python di komputer kita. Jadi ada beberapa cara. Oke, saya akan tunjukkan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan membuat file text sebenarnya. File text, misalnya saya di folder D di sini, saya mulai dari awal. Jadi saya membuat sekedar file text baru, saya namakan misalkan code.py gitu, ekstensi dari code Python itu py. Lalu kita ketikkan code Python-nya, yang pertama misalnya sekedar print, lalu halo gitu. Halo, seperti ini. Nah, kita save, kita terus tutup, kemudian kita bisa buka terminal. Kalau di Linux atau Macintosh atau di Windows berarti command prompt. Kita pergi ke di mana code kita berada, lalu kita ketikkan Python, kemudian spasi, tadi namanya adalah code.py. Nah, terus kita jalankan, maka keluar halo. Ini adalah cara yang pertama, lewat terminal, kita buat script, lalu dijalankan di terminal. Namun biasanya ini hanya dilakukan untuk menjalankan engine atau code Python yang butuh performa sangat tinggi, termasuk nanti di ADSP pada bagian kedua. Cara kedua adalah lewat IDE seperti ini. Jadi kalau kita menginstal misalnya WinPython atau Anaconda, biasanya bersamaan dengan instalasi tersebut sudah ada di situ, di sini Spider dan juga Jupyter Notebook, gitu, yang paling sering dipakai sekarang. Kalau kita menggunakan IDE seperti WinPython, mohon maaf, seperti Spider atau PyCharm, di webpage ADSP sudah dijelaskan, maka kita bisa kemudian mengetikkan di sini perintahnya seperti tadi, misalnya halo gitu. Lalu kita bisa jalankan dan kemudian hasilnya ada di bawahnya langsung. Seperti itu. Jadi kita bisa juga kemudian mengetikkan di sini perintahnya, misalnya print sini hi gitu. Nah, kemudian dijalankan langsung mendapatkan hasilnya seperti apa. Nah, ini bagus Spider ini, IDE ini kalau kita ingin code sesuatu yang kompleks lalu banyak debugging di sana. Biasanya digunakan pada permasalahan di mana code kita sudah sangat kompleks. Oke. Yang ketiga, cara ketiga adalah menggunakan Jupyter Notebook. Jadi kalau kita install WinPython atau Anaconda, maka di dalamnya biasanya sudah terdapat Jupyter Lab dan Jupyter Notebook. Walaupun berbeda, tapi mereka mirip-mirip dan kita nggak bahas di sini ya. Nah, kalau Jupyter Notebook-nya dijalankan, nanti dia akan membuka sebuah browser, lalu kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa di sini new Python 3 gitu, seperti itu. Lalu dia akan membuat kemudian dia akan membuat seperti ini tampilannya. Jadi ketika kita mau mengeluarkan perintah kayak tadi, maka kita di sini tuliskan print halo gitu. Lalu untuk menjalankannya
tekan tombol run ini atau control enter, maka dia outputnya langsung ada di bawahnya. Jadi sangat handy sekali. Nah, kebanyakan data analis sekarang menggunakan Jupyter Notebook, dan untuk akademisi juga biasanya menggunakan ini. Kalau kita misalnya ingin menjalankan suatu sel, jadi ini disebutnya sel, lalu membuat sel baru, jadi Alt Enter, gitu ya, Alt Enter. Kemudian saya perlu menjelaskan bahwa di Jupyter Notebook ada sel untuk code, ada sel untuk teks. Jadi untuk mengubah ini defaultnya dia adalah sel untuk code. Kalau kita mau merubah dia sel untuk teks, kita pencet perintahnya adalah shortcutnya adalah escape lalu M, escape M, lalu dia berubah seperti ini di sebelah kirinya. Kita bisa pakai editor WYSIWYG, what you see is what you get, GUI, atau kita bisa menggunakan Markdown. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan Markdown. Jadi kalau misalnya kita mau menulis heading, cukup hashtag sekali, misalnya heading 1 gitu. Terus kalau subheading, saya bisa hashtag 2 kali, misalnya heading 2, begitu pula juga heading 3 berarti hashtag 3 kali. Kalau mau bulleting cukup seperti ini, jadi poin 1, terus poin 2. Jadi kalau saya tekan Ctrl Enter, jalankan sel ini, maka hasilnya seperti itu. Termasuk juga ini yang biasa menggunakan WhatsApp sudah terbiasa dengan perintah Markdown seperti ini, cuma perintahnya agak sedikit berbeda saja. Untuk cetak tebal di sini dia menggunakan bintang 2 kali. Juga nanti ada perintah untuk garis bawah, cetak miring dan lain sebagainya. Uniknya lagi adalah selain kita juga bisa meletakkan gambar ya. Nah, ini juga sangat baik, sangat sering dipakai oleh akademisi karena sel di Jupyter Notebook juga mendukung perintah LaTeX. Jadi kalau saya mau menulis misalkan persamaan, saya tinggal tuliskan di sini pakai perintah LaTeX, misalnya seperti ini. X, DX, lalu kalau dijalankan, Enter atau Ctrl Enter, maka langsung didapatkan seperti ini, persamaan yang baik, yang bagus gitu ya, persamaan matematik. Jadi ini adalah Jupyter Notebook. Untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Bagi mereka misalnya yang laptopnya misalnya netbook yang RAM-nya atau resources-nya tidak terlalu besar, bisa menggunakan Google Collaboratory gratis, asalkan kita sudah memiliki akun Google, baik Gmail, YouTube, dan lain sebagainya. Linknya diberikan di Tahu Data Indonesia. Jadi untuk menggunakan code-code, menjalankan code-code yang ada di Tahu Data Indonesia, bahkan sebenarnya tidak perlu menginstal Python di komputernya. Bahkan rekan-rekan bisa kemudian menjalankan code-code yang ada di Tahu Data bahkan menggunakan mobile phone atau headphone. Cukup klik link yang ada di webpage modul di Tahu Data, maka dia akan otomatis kemudian tersambung ke Google Collaboratory. Dari sana silahkan kemudian menjalankan code-code yang ada bahkan dari mobile phone, atau kalau mau, biasanya mahasiswa saya kalau misalnya memang tidak memiliki laptop, dia bisa tetap belajar pemrograman dengan mobile phone, lalu tinggal beli Bluetooth keyboard saja. Oke, baik, saya pikir untuk pendahuluannya sudah. Mari kita kemudian masuk ke inti dari lesson kita di kali ini di ADSP 01, pengenalan Python untuk data science. Baik, kita mulai saja pembahasan kita, pendahuluan Python untuk data science. Yang saya gunakan ini adalah Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook. Tapi saya menggunakan suatu plugin di Jupyter Notebook yang namanya Rise, sehingga Jupyter Notebook-nya bisa berubah seperti PowerPoint, tapi interaktif. Kita akan membahas tentang hal tersebut di lain waktu. Baik, nah tadi kita sudah berkenalan sedikit bagaimana menjalankan Python dengan beberapa cara, baik dengan terminal, IDE seperti Spider maupun dengan Jupyter Notebook. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sintaks-sintaks dasar, perintah-perintah dasar di Python. Jadi untuk yang sama sekali belum pernah belajar Python, maka pembahasan di lesson ini sangat cocok sekali. Nah, saya juga perlu mengingatkan bahwa ADSP 01 ini adalah bagian dari kurikulum inti Tahu Data Indonesia, tapi ADSP 01 juga merupakan bagian dari customized modul seperti High Performance Data Science, HPDS, lalu data mining atau metode numerik. Baik,
Ini sudah kita bahas tadi. Nah, kita kemudian akan mulai dengan sintaks Python yang dasar gitu ya. Saya mulai kayaknya lebih enak kalau saya jelaskan mulai dari kosong seperti ini ya. Jadi ini adalah sel di Jupyter Notebook sama seperti tadi ya. Nah, di Python ketika kita menggunakan variabel tidak seperti bahasa pemrograman lain, misalnya di C atau Java kita harus declare dulu misalnya integer A, lalu baru A sama dengan 3, lalu baru print A gitu. Ini di bahasa pemrograman lain. Tapi Python sama seperti MATLAB dan juga PHP, dia tidak perlu kemudian mendeklarasikan variabel. Dia bisa langsung kemudian A sama dengan 3, dan dia tidak perlu juga untuk pindah baris titik koma seperti Java, C++, atau R. Kita bisa kemudian di sini misalnya B sama dengan 2,3. Itu langsung saja Python kemudian memahami dari nilai yang diberikan bahwa A adalah integer, bilangan bulat, dan B adalah floating point. Gitu ya. Floating point itu mirip bilangan real, tapi tidak sama. Kita akan bahas di modul metode numerik nanti. Nah, kemudian untuk melakukan output di Python, sebenarnya perintahnya adalah print secara umum. Jadi seperti ini, kalau saya mau print A, B, maka hasilnya adalah ya 3 dan 2,3 karena nilai A dan B adalah 2 dan 3 dan 2,3. Tapi khusus untuk di Jupyter Notebook, baris terakhir dari setiap sel, setiap variabel yang kita letakkan di sana, maka dia otomatis di print, di output. Jadi kalau saya misalkan di sini B gitu ya, maka dia 2,3. Nah, ini adalah sintaks awal pertama Python. Berikutnya kalau saya mau ada komentar misalnya. Jadi sebenarnya saya sangat sarankan untuk yang baru pertama kali belajar Python, sebenarnya tidak harus yang pemula sih, bahkan yang tingkat mahir sekalipun, untuk selalu menggunakan catatan-catatan. Nah, catatan-catatan ini kita bisa buat dalam bentuk komentar. Nah, di Python untuk membuat komentar, yaitu baris yang tidak dieksekusi, jadi kayak cuma catatan aja, dilakukan dengan cara memberi tanda pagar terlebih dahulu, lalu membuat catatannya. Biasakan catatan ini adalah sesuatu informasi yang berharga. Misal, di sini dituliskan, Python tidak membutuhkan, misalkan, pendefinisian variabel terlebih dahulu. Atau kita juga bisa membuat catatan, ini untuk yang tanda pagar, sintaksnya adalah untuk membuat catatan satu baris. Tapi kalau kita membutuhkan catatan lebih dari satu baris, maka sintaksnya adalah double quotes 3 kali. Lalu berapapun baris di antara double quotes 3 kali tersebut, kita bisa membuat beberapa komentar. Misal, ini adalah lesson ADSP 01, digunakan juga di modul High Performance Data Science, Data Mining, dan metode numerik misalnya seperti itu. Dan kita tambahkan sebanyak yang kita butuhkan seperti itu komentar. Nah, kemudian ini adalah sintaks dasarnya ya. Jadi tidak perlu titik koma, tidak perlu pendefinisian variabel, lalu kita juga sudah bahas komentar. Kemudian di Python untuk perintah output, perintahnya adalah print gitu ya. Jadi kalau kita print seperti tadi, oh ya, di Jupyter Notebook walaupun sudah dihapus, maka nilai A dan B tadi tetap tersimpan di memori selama kita belum menghapusnya. Jadi kalau saya misalkan di sini A, B, maka nilainya masih ada karena dia ada di memori ya, sudah ada di RAM dari komputer kita. Nah, kemudian saya ingin memperkenalkan sedikit perintah print. Perintah print ini sebenarnya banyak variasi atau parameternya, tapi kita bahas untuk kesempatan ini yang dasar saja. Jadi untuk print ini, pada dasarnya kalau misalnya saya print A, lalu di baris bawahnya lagi saya print B, maka dia otomatis ganti baris. Jadi print itu selalu diakhiri dengan ganti baris. Tapi kita bisa kemudian menambahkan parameter, oh jangan ganti baris, tolong dipisahkan saja dengan tanda misalnya minus 2 kali. Maka kalau saya lakukan, maka 3 terus minus 2 kali 2,3. Atau misalnya pisahkan saja dong dengan koma lalu spasi, maka kita bisa juga lakukan seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak variasi yang lain, tapi kita tidak bahas terlalu dalam ya, karena ini masih pengenalan Python. Baik, itu sintaks-sintaks dasar Python. Mari kita lanjutkan kemudian
dengan indenting. Jadi di Python, kalau di bahasa pemrograman lain, ya, di bahasa pemrograman lain biasanya sintaksnya kurang lebih seperti ini. If misalnya X lebih besar dari 1, gitu ya. Terus kemudian dia ada kurung kurawal buka seperti ini. Lalu apapun yang jika X-nya lebih besar dari 1, maka kemudian di sini ada action 1, action 2. Seperti ini biasanya menggunakan kurung kurawal untuk menandakan bahwa pakai titik koma juga. Jadi kayak R, Java, C++ seperti ini. Nah, biasanya kurung kurawal ini dia nggak mesti diinden di bahasa pemrograman lain, jadi boleh aja misalnya taruh di sini seperti itu. Sehingga kalau kemudian code-nya sudah banyak, barisnya kadang-kadang ini ya, lihatnya cukup berantakan, cukup pusing gitu ya. Nah, Python kelebihannya adalah dia tidak menggunakan kurung kurawal itu, tapi dia memaksa kita, kalau misalnya ada suatu kondisi kayak tadi ya, misalnya tadi kita punya variabel A ya, A lebih besar dari 0, maka kita terus titik 2 untuk menandakan akhir dari suatu logic di Python. Terus setelah itu kita tidak pakai kurung kurawal, tapi kita pakai indent. Nah, indentingnya ini bisa dibentuk dari spasi 4 kali atau tombol tab 1 kali. Jadi dua baris ini ada dalam perintah if-nya. Jadi kalau if-nya benar, maka dua hal tersebut akan dijalankan. Tapi jika tidak, maka tidak dijalankan. Jadi tadi karena kita punya A-nya nilainya adalah berapa tadi ya? A-nya adalah 3, maka benar ya, 3 lebih besar dari 0, maka dua perintah ini, print ini dijalankan. Tapi kalau saya misalkan ganti A-nya misalnya 10, seperti ini, maka kemudian yang dua ini tidak dijalankan. Nah, ini menguntungkan bagi pemula. Ingat kalau di webpage ADSP 01 ya, di website Tahu Data sudah dijelaskan bahwa ini adalah salah satu kelebihan Python, walaupun ada yang ngomong ini kekurangan karena kelebihan spasi di depan aja bikin error gitu. Tapi membuat program kita terstruktur dengan rapi, sehingga kalau programnya teksnya sudah banyak barisnya, maka terlihat yang rapi mana termasuk dalam if yang mana, for yang mana, dan sebagainya. Cuma yang kemudian enak juga sih, enggak. Tapi kalau spasinya ada di kanan, kalau kita tambahin itu tidak akan error. Cuma kalau di sebelah kiri, misalnya saya seperti ini, lalu kurang cuma satu spasi doang dijalankan, maka ini error. Jadi kalau ada if, for, atau while, penandanya bahwa sesuatu itu masuk if, for, atau while adalah tabulasi atau spasi 4 kali. Nah, ini adalah sintak dasar berikutnya dari Python. Jadi seperti ini. Nah, kita akan bahas lagi. Kemudian string di Python, nah ini enaknya lagi ya. Jadi string di Python itu boleh menggunakan single quote dan double quote. Jadi misalnya saya mau memprint suatu teks gitu ya, saya bisa update dengan single quote seperti ini misalnya, hai, siapa kamu gitu. Nah, ini kalau dijalankan seperti ini, dan saya juga bisa rubah menjadi double quote, bukan single quote. Jadi Python akan otomatis kemudian mengenali seperti itu. Nah, kalau saya pakai double quote, maka di dalamnya boleh pakai single quote. Jadi misalnya, hai, siapa kamu, seperti ini. Jadi kemudian kita punya single quote di teksnya. Nah, begitu pula sebaiknya kalau saya update dengan single quote, maka di dalamnya bisa pakai double quote. Nah, seandainya di dalam dari teks ini saya mau pakai double quote tapi pengapitnya tetap double quote, maka kita bisa kemudian menggunakan backslash. Jadi backslash selalu double quote seperti ini, backslash selalu double quote seperti ini, maka kemudian kita bisa hasilkan seperti ini. Jadi itu adalah bagaimana menampilkan teks di Python. Dasar ya, dasar. Kita tidak bicara yang yang terlalu mendalam terlebih dahulu untuk menghindari kemudian udah kebingungan duluan gitu ya. Baik. Nah, kemudian di Python, jadi Python tidak seperti MATLAB misalnya, di mana sejak awal semua fungsi langsung di-load di memori. Python mirip seperti Java dan C++, di mana dia kemudian saat dijalankan, dia sebenarnya
hanya mengenal beberapa fungsi dasar. Sedangkan kalau kita butuh misalnya fungsi-fungsi yang kompleks, maka kita harus mengimport istilahnya atau meload gitu ya, meload fungsi-fungsi. Himpunan fungsi-fungsi ini disebutnya kalau di Python adalah modul, kalau di R misalnya package, kalau di C++ disebutnya library. Nah, ini sebenarnya intinya kurang lebih sama. Jadi kumpulan fungsi-fungsi yang kemudian kita bisa langsung gunakan tanpa harus kita code ulang. Nah, baik. Nah, contohnya gimana? Jadi gini, misal by default Python tidak mengenal misalnya sinus, cosinus. Jadi kalau saya misalnya sinus dari let's say 30, maka ini error karena Python tidak mengenal apa itu fungsi sinus. Beda seperti contohnya kayak MATLAB. By default ketika kita ketikkan misalnya sinus 30, maka dia mengetahui nilai dari sinus 30. Nah, di Python untuk fungsi tambahan seperti itu, maka kita harus meload modul yang bersesuaian. Contohnya, kalau di Python untuk sinus, cosinus misalnya, kita bisa menggunakan modul math atau modul NumPy. Misalnya saya contohkan dulu, di sini modul math dulu ya, supaya satu-satu ya, supaya tidak membingungkan. Jadi kemudian seperti ini contohnya. Nah, ketika saya import math, nah di webpage ADSP01 di website Tahu Data disampaikan, nah math ini kemudian tersimpan di namespace-nya Python. Jadi kemudian akhirnya Python mengenal apa itu math. Kemudian math ini punya beberapa fungsi, salah satunya sinus, cosinus, misalnya cosinus 0 itu 1, dan seterusnya. Jadi dia akhirnya tadinya tidak mengenal fungsi-fungsi tersebut, akhirnya jadi mengenal setelah di-load modul-modul ini. Seperti itu. Nah, modul ini boleh kita kemudian aliaskan. Misalnya, ini pertama kali saya menggunakan Python, saya agak risih dengan setelah mengimport suatu modul, kemudian saya harus mengetikkan nama modul tersebut, lalu baru fungsi dari yang ada di modul tersebut. Awalnya tidak ini ya, tidak nyaman gitu, karena sebelumnya menggunakan misal MATLAB, saya langsung mengetikkan saja nama fungsinya. Tapi di Python kita bisa menggunakan alias, misalnya S, M besar. Nah, hati-hati, huruf besar, huruf kecil di sini pengaruh. Jadi di sini saya cukup nuliskan M besar .cos. Nah, kalau kayak gini, kemudian kita juga bisa lebih singkat menuliskannya. Bahkan kita misalnya bisa juga seperti ini, from math, import bintang. Jadi kita meload semua fungsi yang ada di modul math. Maka kalau sudah seperti itu, kita tidak perlu lagi bahkan M-nya, langsung saja cos seperti itu. Tapi ini tidak terlalu disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena kalau lakukan seperti ini, nanti ketika kita meload modul lain dan kebetulan nama fungsinya sama, padahal perhitungannya beda, nah nanti bisa kemudian konflik di namespace seperti itu. Alasan kedua kenapa ini tidak dianjurkan, karena seringnya kita hanya membutuhkan beberapa fungsi saja di suatu modul, karena suatu modul itu bisa jadi memiliki puluhan atau bahkan ratusan fungsi, yang semuanya mungkin tidak kita pakai. Jadi karena ini Python for Data Science, kita secara perlahan mengajarkan best practice-nya, efisiennya gitu ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah mengimport modul untuk ibaratnya seperti add-on pada suatu misalnya kendaraan. Jadi dia ada fungsi tambahan, misalnya add-on-nya dikasih turbo, seperti itu, dikasih rem cakram, ABS, dan lain sebagainya. Nah, nah ini tadi sudah kita bisa juga hanya mengimport satu fungsi ya. Jadi contohnya, misalnya saya ketik dari awal lagi, misalnya from math, oh saya maunya makainya hanya satu fungsi, misalnya cosinus saja. Maka from math import misalnya cos, maka kemudian kita bisa cos 0 seperti itu. Nah, ini efisien sekali karena kita kemudian hanya mengimport satu fungsi saja yang benar-benar kita gunakan di code kita. Nah, ini dianjurkan jika memang dalam suatu modul kita hanya menggunakan beberapa fungsi saja. Seperti itu, dan kita juga bisa kemudian mengimport beberapa modul sekaligus dalam satu baris. Jadi misalnya import NumPy, SNP misalnya, jadi ada suatu modul namanya NumPy, nanti kita akan bahas lebih jauh.
Lalu ada lagi modul namanya Pandas. Nah, ini sering dipakai oleh data analis, misalnya seperti ini. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Kemudian diimport seperti ini. Nah, walaupun nanti kita akan bicara di ADSP ke-4 atau 5 gitu, bagaimana menuliskan code Python yang standar atau biasa disebut PEP8. Tapi itu nanti ya, ini sekedar pengetahuan aja bahwa ini bisa kita melakukan seperti ini. Ya, ini sudah kita bahas tadi, jadi dia tidak perlu deklarasi. Nah, karena dia tidak perlu deklarasi, maka kemudian kita perlu suatu mekanisme bagaimana kita mengetahui suatu variabel itu tipenya apa. Sebagai contoh di sini kalau A-nya 2.0, kalau kita ingin tahu tipe A itu sebenarnya apa, maka di Python perintahnya adalah type A. Jadi kalau kita lakukan seperti itu, maka dikasih tahu bahwa oh A-nya adalah float seperti itu. Jadi atau singkatnya seperti ini aja di sini. Nah, kalau saya ganti komanya dihilangkan, maka type A jadi integer. Begitu pula kalau misalkan A-nya di sini saya ganti jadi boolean, misalnya true atau false, maka di sini langsung boolean. Jadi untuk mengetahui bahwa tipe suatu variabel itu apa, karena kan kita tidak definisikan ya, jadi ada perintahnya namanya type. Nah, saya juga perlu menyampaikan bahwa semua variabel di Python itu adalah objek. Jadi misalnya saya di sini ada A itu teks, A ini teks. Maka ya kalau saya outputkan tentu saja ini teks gitu ya. Ingat tadi di Python kita tidak memerlukan perintah print, jadi saya cukup lakukan seperti itu, maka keluar ini teks. Nah, kemudian saya ingin memberitahu bahwa A itu objek. Jadi objek itu dia punya properti gitu ya. Jadi seperti ini, kalau saya A titik terus tekan tombol tab, maka kemudian ada fungsi-fungsi yang kemudian bisa dijalankan di objek itu. Jadi setiap variabel punya ini. Gitu. Jadi contohnya misalnya A titik capitalize, ya, maka kemudian si A itu I-nya berubah jadi huruf besar gitu. Lalu ada fungsi-fungsi lain. Nah, kalau kita mau tahu semua fungsi di suatu variabel, maka perintahnya adalah dir. Dir A, itu kemudian ada properties dan function dari variabel tersebut. Ada banyak. Nah, kita nggak bahas terlalu dalam, tapi itu sebagai pengetahuan awal saja. Nanti saat kita membahas program Python yang lebih kompleks, kita akan membutuhkan hal tersebut. Sebagai data scientist, saya perlu kemudian mengingatkan jangan juggling variabel istilahnya kalau di ini ya, kalau dibahas istilah pemrograman. Jadi gini, bahasa pemrograman seperti MATLAB dan Python tidak perlu mendefinisikan variabel, tapi ada baiknya, ada buruknya. Ada baiknya adalah ya udah lebih mudah, terutama bagi pemula. Tapi sebenarnya para programmer senior tidak terlalu suka hal ini karena ini bukan best practice-nya programming. Jadi masalahnya apa? Masalahnya kalau misalnya A itu misalnya let's say kita berikan 6 gitu ya. Jelas 6 adalah integer. Tapi kemudian kalau saya di sini A misalnya type dari misalnya janganlah gini lah. Misalnya A sama dengan A dibagi 2 misalnya. Berarti kan 6 bagi 2 3 ya. Tapi type A kemudian kita outputkan nilai A-nya dan tipenya, maka hasilnya adalah 3, tapi terus dia berubah jadi float. Padahal sebelumnya di sini, kalau kita print dari type A, maka dia adalah integer. Tapi kemudian setelah dibagi 2, dia jadi float. Gitu. Nah, ini disebutnya juggling variable. Juggling variable adalah perubahan tipe variabel di tengah code kita. Gitu. Nah, ini tidak disarankan di data science. Jadi kalau kita coding, sebaiknya hindari hal ini. Kenapa? Karena dia tidak efisien secara manajemen memorinya. Jadi dia kemudian kalau dia tipenya sama, maka di memori dia menggunakan blok yang sama. Tapi kalau kita juggling variabel, maka dia harus membuat copy memori sehingga tidak efisien dari penggunaan memori, baik performa maupun storage-nya. Nah, lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya tidak juggling variabel?
Nah, caranya adalah kalau kita tahu variabel tersebut nanti akan berubah gitu ya, misalnya jadi float, maka dari awal jangan ditulis 6 tapi 6.0. Maka kemudian dia tidak berubah, akan tetap float seperti itu. Nah, inilah mengapa kalau di source code di jurnal-jurnal itu sering didapatkan di source code-nya ditulisnya 2,0, 1,0. Kenapa nggak ditulis 1 aja? Kenapa nggak ditulis 2 aja? Itu karena untuk menghindari juggling variabel. Jadi seperti itu. Nah, sekarang jadi tahu ya kenapa di jurnal-jurnal ditulisnya seperti itu code-nya. Sedangkan kemudian ada yang non-atomik ya. Nah, kita akan bahas ada beberapa. Yang pertama adalah list. Nah, list ini, jadi list ini ya ini mirip array sebenarnya, tapi bukan array. Saya akan jelaskan kenapa dia bukan array nanti. Jadi tipe variabel yang pertama yang non-atomik dan dasar di Python adalah list gitu ya. Jadi saya tulis di sini list. Misalnya L sama dengan dia ditandai dengan kurung siku gitu ya, seperti ini. Misalnya nilainya sembarang ya, saya berikan di sini 6, dipisahkan dengan koma seperti ini. Dan dia punya indeksnya dari 0, sama seperti C atau Java. Jadi kalau yang beda tuh MATLAB. Kalau MATLAB indeksnya dari 1. Jadi L0 itu adalah 6 gitu ya. Lalu tentu saja kemudian L1 itu adalah 8 karena kemudian elemen keduanya, dan L2 nanti adalah 9. Nah, ini adalah list, terus dia punya indeks yang indeksnya mulai dari 0. Kemudian kita bisa, kalau indeksnya kita isi -1, itu artinya adalah elemen terakhir. Jadi L-1 itu adalah 12, karena elemen terakhirnya 12. Kemudian kita bisa melakukan namanya slicing. Slicing itu men-slice, gitu, memotong suatu, memilah suatu list. Jadi contohnya misalnya, kalau saya mau 2 elemen pertama dari suatu list, maka titik 2, 2. Maka kalau saya lakukan seperti itu, 6, 8. Jadi 2 yang pertama. Jadi kalau 3 yang pertama, titik 2, 3. Kayak gitu. Maka kemudian bisa dapat 3 elemen pertama. Nah, menariknya gini, kalau ternyata misalnya listnya panjangnya 2, tapi saya minta 3 yang pertama, apakah error? Nah, ini enggak error. Jadi, praktis seperti ini cukup baik bikin code kita jadi robust gitu ya di data science. Karena terkadang di data science ketika kita memprogram sesuatu, kadang-kadang ukuran dari array atau listnya ini berubah-ubah seperti itu. Jadi slicing dengan cara ini tuh aman gitu ya. Nah, kita juga kemudian bisa berarti misalnya dua elemen terakhir di list kita gitu. Maka min 2 titik 2. Jadi titik 2-nya sekarang ada di kanan. Nah, kalau saya lakukan seperti ini berarti 9, 12. Nah, ini dia dinamakan sebagai slashing. Nah, tentu saja kemudian saya juga bisa misalnya 1.2, 3. Kalau kayak gini berarti kemudian saya punya mulai dari indeks 1 gitu sampai elemen ketiga. Ya, ini agak tricky, tapi mulai dari indeks 1 berarti 8 sampai elemen ketiga gitu ya. Jadi di sini kemudian 8, 9 dan seterusnya. Nah, ini adalah list. Di list kita bisa kemudian misalkan merubah nilainya. Misalnya L0 sama dengan let's say 33. Maka kemudian kalau saya outputkan nilai L, maka nilainya adalah 33, 8, 9, 12 seperti itu. Dan seterusnya kalau misalnya saya ganti misalnya elemen terakhirnya L-1 saya ganti dengan 99. Maka si L sekarang adalah 6, 8, 9, 99. 12-nya berubah jadi 99 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini adalah list ditandai dengan kurung siku. Nah, berikutnya tipe data berikutnya adalah tuple. Tuple. Nah, tuple ditandai dengan kurung biasa. Jadi misalnya saya namakan sebuah variabel T, nggak harus T ya, ini sekedar contoh saja. Misalnya 32, 43, 56, seperti itu misalnya. Nah, pada dasarnya indexing dan slicing antara tuple dan list sama persis. Jadi misalnya saya bisa T-1 gitu ya. Dan perhatikan ini kurungnya kurung biasa, tapi saya memanggilnya tetap pakai kurung siku. Jadi indexing di Python selalu menggunakan kurung siku, termasuk nanti untuk struktur data yang lain.
Nah, kita juga tetap sama bisa kayak tadi, misalnya titik 2, 3, misalnya kalau saya mau ambil 3 yang pertama misalnya, maka kalau saya jalankan jadi 3, 2, 4, 3, 5, 6. Titik 2, 3 berarti 3 elemen pertama. Kalau kayak gitu pertanyaannya, buat apa ada tuple? Karena sama aja dengan list gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau tuple itu immutable. Immutable. Immutable itu artinya apa? Artinya dia nilainya tidak bisa dirubah. Jadi kalau saya bilang T0 sama dengan let's say 99, lalu saya mau outputkan T, ini error. Ini error. Kenapa? Karena di tuple dia nilainya tidak bisa dirubah. Gitu. Tidak bisa dirubah. Jadi dia seperti konstan yang tidak bisa dirubah. Loh, kalau kayak gitu ngapain ada tuple? Ya udah, ada list aja gitu. Kita pakai list selalu aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh seorang data scientist. Jadi setiap struktur data punya peruntukannya masing-masing. Tuple memang seperti inferior, lebih buruk daripada list. Tapi dia lebih cepat, menggunakan memori juga lebih sedikit. Jadi tuple ini biasanya digunakan untuk konstan, untuk data, nilai-nilai sesuatu yang tidak berubah. Sedangkan list adalah untuk sesuatu yang kemudian nilainya ada kemungkinan berubah. Nah, properti atau sifat dari variabel itu pun berbeda. Jadi misalnya ya, kalau saya punya di atasnya misalnya list misalnya di sini nilainya 33, 44, 55. Seperti itu. Maka saya ada sebentar, saya tambahkan lagi misalnya 11. Nah, saya di list misalnya ada fungsi namanya L. Nah, kita bisa seperti ini, L.short gitu. Sorry, maaf, saya lupa ini kan output kan. Nah, maka L-nya kemudian terurut. Tapi fungsi ini tidak ada di tuple. Kayak gitu. Maka error karena tuple tidak memiliki fungsi short. Gitu. Jadi selain immutable, fungsi-fungsi yang ada di list dan tuple juga berbeda. Nah, jadi tuple cenderung lebih ringan gitu, lebih ringan. Makanya cocok untuk kemudian kayak nyimpen data dan lain sebagainya. Jadi aksesnya lebih cepat, memorinya lebih sedikit. Saya juga perlu menyampaikan bahwa list bukan array. List bukan array. Kenapa list bukan array? Ada beberapa sebab kenapa list bukan array. Tapi saya akan kemudian ilustrasikan seperti ini. Array di bahasa pemrograman lain biasanya seperti tadi ya, 1, 3, 2, 5, 6, dan dia harus satu tipe gitu. Jadi integer, array of integer, array of float, array of something gitu. Tapi satu jenis semua. Tapi kalau di Python, list itu seperti map container di MATLAB. Jadi dia sebenarnya container aja, dia bisa diisi apa aja. Jadi saya bisa di sini kemudian ada, hai ini Ibu Budi, lalu di sini misalnya boolean, misalnya true, lalu di sini misalnya adalah float. Nah ini nggak ada masalah. Bahkan ini saya isi di sini kemudian ada tuple di dalamnya, misalkan 3,5, terus ini dijalankan tidak error gitu ya. Jadi makanya kemudian list di Python itu bukan array. Operasi yang kemudian bisa dilakukan sebagaimana operasi di array dilakukan pun tidak bisa dilakukan di list. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti. Jadi kita tidak bisa menggunakan namanya factorize operation nanti ya. Kita bahas nanti, kita ini masih dasar. Cuma saya ingin mengingatkan bahwa list itu mirip seperti array, tapi bukan array. Nah, list sendiri juga bukan array juga, ditandai dengan dia ukurannya bisa berubah. Jadi kalau array di bahasa pemrograman kayak C atau Java gitu ya, kalau kita tetapkan panjangnya 30, maka kemudian dia akan selalu 30. Tapi list tidak demikian. List bisa kita tambahkan misalnya titik append misalnya. Saya tambahkan nilai 33 misalnya, kemudian saya outputkan A, maka kemudian dia jadi 4, 5, 6, 8, 9, 3, 3 kayak gitu. Saya juga bisa kemudian extend dengan list lain, misalnya extend di sini, lalu saya isi misalnya 33, 44, 55, maka kemudian dia memanjang. Atau dengan mudahnya misalkan
Saya bisa juga selain perintah append dan extend tadi, saya bisa kemudian misalnya punya B sama dengan 3, 4, 5. Saya bisa kemudian A plus B. Nah, ini juga nih, terlihat bahwa list tidak sama dengan array. Maka tidak menjalankan operasi sebagaimana operasi vektor. Tapi dia menjalankan kemudian A plus B adalah extensionnya. Jadi ditambahkan gitu ya. Jadi kayak tadi extend gitu ya. Seperti itu. Jadi itu adalah struktur data sederhana di Python, list dan tuple ya. Nah, kemudian ini sudah tadi ya kita men-slice. Kemudian oh ya, saya perlu mengingatkan juga. Jadi di sini, jadi misalnya saya punya list sederhana seperti ini 325. Lalu tadi ada perintah short ya. Tapi hati-hati, di Python ada yang namanya in place operation, ada yang bukan in place operation. Jadi biasanya yang sudah pernah belajar bahasa pemrograman lain, lalu kemudian belajar Python, mereka kalau ingin mengurutkan A, oke, tadi ada fungsi namanya short untuk mengurutkan. Biasanya yang orang dari pemrograman lain, itu nulisnya akan seperti ini, A sama dengan A.short. Karena dia mikirnya, oh diurutkan, lalu hasil pengurutannya saya simpan di variabel yang sama lagi. Nah, ini kalau kita lakukan, lalu kita print A, hasilnya adalah kosong. Kenapa? Karena di Python memang khusus untuk digunakan untuk data science, dia operasinya seefisien mungkin. Ini disebutnya in place operation, di mana kemudian di balik layar yang dilakukan oleh Python, dia hanya memindahkan pointer-pointer dari memori ke nilai-nilai di list A. Sehingga kemudian penggunaan memorinya jadi jauh lebih efisien. Sehingga tidak ada kemudian copy memori. Jadi di RAM itu dibuat blok baru untuk menyimpan variabel, kemudian lakukan pengurutan, lalu taruh lagi di situ. Ini tidak. Jadi di Python kemudian banyak operasi-operasi yang kemudian hanya memindahkan pointer-pointernya saja. Tapi pointernya tidak bisa kita akses secara eksplisit di Python. Jadi seperti itu. Maka kalau mau men-short, kita tidak perlu menuliskan A sama dengan A.short, tapi cukup A.short saja, maka dia hasil sortingnya sudah disimpan di A. Oke, append tadi dan extend sudah kita lakukan. Nah, kita juga bisa kemudian kayak pop gitu ya, jadi mengeluarkan. Misalkan A sama dengan 34, 55, 77, seperti ini. Maka kalau A.pop kemudian dia dibuang ya elemen terakhirnya, kemudian jadi sisanya. Nah, ini biasanya dilakukan di data science kalau ingin kita melakukan pemrosesan satu persatu, lalu setelah itu ya sudah gitu dikurangi ininya hanya. Nah, ini ada bagusnya karena nanti kemudian penggunaan memori A jadi semakin mengecil seperti itu ya. Nah, ini juga sudah tadi penjumlahan append dan extend ya. Kita juga bisa kemudian menghapus elemen dari A. Jadi secara umum sebenarnya perintah del bisa dilakukan untuk menghapus suatu variabel. Ini kalau variabelnya sudah tidak kita gunakan, terutama nanti di big data, ini penting sekali untuk kemudian menghapus variabel yang sudah kita tidak perlukan lagi. Misalnya 33, 44, 55. Terus kemudian saya del A. Maka kalau saya print A di sini, maka ini adalah error karena A-nya sudah dihapus dari memori gitu ya. Nah, kita bisa juga tidak menghapus A semuanya, tapi hanya menghapus misalnya 44, nilai 44 kan ada di kolom pertama. Jadi kalau saya del A1, kemudian maka si A itu tinggal 33 dan 55. Ini kalau di C++ mirip tipe variabel vektor. Kemudian tipe variabel berikutnya di sini adalah set. Nah, set adalah himpunan, seperti himpunan di matematik gitu ya. Saya pakai di sini saja, oke. Jadi himpunan H, nah ini ditandai dengan kurung berawal. Jadi sama juga seperti di matematika. Nah, misalnya 3, 5, 7, 9. Nah, kalau saya outputkan H himpunan, maka dia seperti itu. Nah, apa bedanya dengan list dan tuple gitu ya? Nah, kalau di himpunan, kalau di matematika, kalau kita ada duplikasi seperti ini, maka dia kalau saya jalankan, kemudian hanya muncul 3579, yang nilainya sama hilang. Lalu perbedaan berikutnya lagi adalah himpunan tidak memiliki indeks. Jadi kalau saya misalnya H0,
itu nilainya tidak 3, tapi error. Lalu bagaimana cara mengakses himpunan ini? Bagaimana cara menggunakannya kalau kita nggak kemudian punya indeks gitu ya. Nah, himpunan biasanya digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai itu ada di himpunan itu atau tidak. Jadi nanti misalnya kita punya filter, variabel filter gitu ya. Nah, filter seperti ini. Kemudian kita ingin ngecek misalnya apakah 6 in filter apa enggak gitu ya. Maka ini ngeceknya cepat. Jadi dia menggunakan hash function yang O1 kompleksitasnya. Jadi dia langsung jauh lebih cepat. Kalau ini saya ganti jadi misalnya contohnya saya ganti dengan list ya. Nah, sebenarnya saya juga di Python kita juga bisa misalkan apakah 6 in filter gitu. Ini juga bisa false karena 6 tidak ada di variabel filter. Tapi di balik layar yang dilakukan oleh Python, dia adalah ngecek satu persatu. Jadi dia ON istilahnya kalau dalam kompleksitas algoritma. Dia ngecek kalau ada N elemen, maka dia ngecek sampai N kali kalau nggak ada apa yang kita cari di situ. Tapi kalau kita gunakan set, gitu ya, nah dia menggunakan hash table sehingga jauh lebih cepat. Jadi ini biasanya nanti di Python digunakan untuk remove noise misalnya, remove data, noise dari data itu pakai tipe struktur data di Python namanya set, sehingga jauh lebih efisien seperti itu. Di set juga kita bisa menambahkan elemen, tapi kalau tadi di list perintahnya adalah append, kalau di set dia perintahnya adalah add. Ya. Jadi kalau saya ada himpunan H, seperti ini, h.add 6, maka kemudian seperti itu. Nah, saya juga perlu menyampaikan hal ini di himpunan. Keterurutan itu tidak diperhatikan. Perhatikan di sini saya nulis hanya 88 di depan, saya add 6, tapi saya outputkan H, kemudian 88-nya ada di ujung. Jadi kalau himpunan atau set di Python, dia karena tadi juga tidak memiliki indeks, dia tidak memperdulikan kemudian urutannya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan urutan di set gitu ya. Nah, yang hati-hati di Python seperti ini. Kalau saya punya H seperti tadi gini ya, lalu saya buat misalnya 22 dan 33 saja, lalu saya type dari H, maka jelas ini tipenya adalah set atau himpunan. Tapi kalau saya kemudian punya G, kemudian seperti ini, saya type G, maka di sini saya print dulu, karena ini bukan di baris terakhir, maka saya harus menggunakan perintah print. Maka hasilnya adalah si G ini adalah dictionary. Nah, tipe variabel struktur data berikutnya di Python. Ya. Nah, jadi hati-hati, ini agak tricky. Apa itu dictionary? Nah, kita akan kemudian bahas struktur data dasar berikutnya di Python. Dictionary di Python. Nah, dictionary di Python itu mirip seperti list, tapi indeksnya terserah kita. Gitu. Jadi misal saya punya variabel D, dia sama kayak himpunan, diapit oleh kurung kurawal. Cuma bedanya kemudian di setiap elemennya bukannya satu nilai, tapi kemudian pasangan nilai. Misalnya A titik 21, lalu D titik 24 misalnya, kemudian satu lagi deh misalnya let's say C titik 23. Nah, kemudian si D ini, nah ini dictionary ya, tipe dictionary, dia sebenarnya kayak list yang dimana isinya adalah 143. Cuma kalau di list tadi adalah indeksnya 0, 1, 2, dan seterusnya, sekarang di dictionary indeksnya terserah kita yang definisikan. Jadi kayak D dari A itu adalah 1, karena kemudian kita definisikan di dictionary-nya seperti itu. Nah, kemudian D dari misalnya C itu adalah 3, karena C itu disandingkan dengan nilai 3. Tapi hati-hati kalau kita kemudian memanggil sesuatu yang tidak ada. Nah, ini A, D, dan C disebutnya key dari dictionary. 1, 4, dan 3 adalah values dari dictionary D. Nah, kalau saya manggil sesuatu yang tidak ada di himpunan keys-nya, misalnya D dari B, maka ini error, karena tidak ada di sana seperti itu.
Oke, nah ini adalah struktur data dasar di Python yang non-atomik. Nah, ini karena videonya terlalu panjang, kita lanjutkan di bagian kedua dari ADSP 01. Simak terus.